Perselingkuhan itu terjadi ketika ada alasan. Pasti. Nggak selalu salah si pasangan, si korban, tapi nggak selalu juga salah si yang selingkuh. Yang berselingkuh. Apa yang mau lu bela dari orang yang udah berselingkuh coba? Berarti itu satu hal yang nggak bisa lu maafin ya. Lu mau pacaran orang cewek lu udah berselingkuh, lu mau ngapain ngebela dia udah berselingkuh? Bener ya sih. Mending tinggalin, udah ngapain? Coba. 3, 2, 1. Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi ke RAD Podcast. Dan di podcast gue kali ini gue kedatangan 2 orang bintang tamu yang notabene sebenarnya mereka adalah saudara-saudara gue juga gitu ya, karena nggak ada bintang tamu lagi gue sebenarnya. Oke, jadi di sini ada Jihan dan ada Andre. Ya. Oke, lu perkenalkan diri dulu dong. Mas Andre tolong perkenalkan diri dulu dong. Yo, nama gue Andre. Oke. Jihan tolong perkenalkan diri. Ya, nama gue Jihan. Ya gini lah, kalau ngajak saudara emang kada males sih itu bocah-bocahnya emang. Ya udah. Nah, di podcast gue kali ini gue bakal ngebahas sesuatu tentang yang namanya hubungan anak muda sekarang gitu. Karena gue lihat bahwa kayaknya orang-orang tolong. Gimana? Enggak, masalahnya gue udah enggak muda. Gini sebenarnya Kita tuh udah gak muda ya. Enggak, lu masih muda. Enggak dong. Gue yang enggak. Tapi kan gue juga gak muda dong. Iya sih, dia doang Hitungnya sih dia muda. doang. kenapa sih lu Lu baru masuk kuliah. Iya. Nah, jadi kan oke, ya, sebenarnya bukan membahas tentang anak muda ya, tapi lebih ke gua ingin mempelajari gitu. Kepada orang-orang yang kalian yang sudah tua ini. Jadi kayak masalah hubungan gitu kan kalau lu pada lihat tuh bocah-bocah seumuran gua, generasi gua kan kayaknya pacaran, jadian, jalan gitu kan kayaknya lebay-lebay banget gitu, Kak, ya kan? Karena gue bingung gitu sebenarnya. Gue kan salah satu orang yang belum pernah merasakan atau melakukan hubungan itu ya, maksudnya belum pernah pacaran, belum pernah jadian gitu ya kan. Lo nggak usah nyaut, Kak. Enggak, lebaynya tuh di mana? Lu bilang pacaran, berhubungan tuh lebaynya di mana? Lu tahu nggak sih kalau nggak tahu ya, tapi kebanyakan nih sebagian besar orang tuh kalau seandainya dia ngelakuin hubungan, misalnya hubungan gitu, terus ada yang bilang toxic relationship. Kayak satu keywordnya itulah ya. Nah, menurut lu berdua toxic relationship itu kayak apa sih? Coba. Jawab dong. Coba yang paling senior dulu. Yang paling tua dulu dong. Relationship itu kan bukan berarti dalam sebuah hubungan berpacaran doang. Toxic itu kan, toxic relationship kan artinya berarti hubungan yang beracun dong, dimana yang hubungan itu nggak sehat. Itu nggak terjadi dalam hubungan antara cowok sama cewek doang, maksudnya bukan pacaran doang. Bisa kalian nikah ada, lo sama emak lo bisa, lo sama adik lo bisa. Jadi toxic relationship itu banyak. Kalau lo nanya toxic relationship dalam segi apa dulu nih? Dalam segi berpacaran. Dalam segi berpacaran coba. Ya banyak, kayak contoh orang-orang yang sok-sokan apa ya? Sok-sokan peduli, tapi ternyata dia overprotective dengan mengatasnamakan cemburu. Jadi kayak dia mengatasnamakan peduli, tapi padahal dia cemburu. Ya nggak ngebolehin ceweknya main sama siapa lah segala macam. Kenapa emang ngebolehin cewek lo buat main? Emang lu takut kalah saing sama temen cowoknya atau bisa gitu? jadi Ya terus kalau lu kalah saing ya kenapa lu menyalahkan perempuannya dalam berselingkuh? Kenapa lu tidak introspeksi diri? Sebenarnya dua-duanya juga nggak bisa disalahkan gitu loh. Maksudnya gimana? Perselingkuhan itu terjadi ketika ada alasan. Pasti. Nggak selalu salah si pasangan, si korban, tapi nggak selalu juga salah si yang selingkuh. Yang berselingkuh. Sebenarnya yang salah sih. Jadi orang ketiga itu nggak bisa selalu disalahin gitu ya? Nggak bisa. Ya gue sebenarnya gini. Lu masuk ke rumah orang tanpa orang itu membukakan pintu, orang nggak bakal pernah masuk. Iya benar. Ya dong. Sekarang kalau misal lu mau pacaran, berstatus mau lu nggak pacaran, orang selingkuh aja bosku. Jadi jadi status tuh nggak perlu ya? Gue nggak bilang nggak perlu ya. Gimana jadi? Beberapa orang mungkin bilang kalau status itu perlu, tapi kalau misalnya penting menurut gue sih nggak terlalu sih. Maksud gue, kalau lu berstatus tapi lu nggak bisa komitmen ya sama aja bohong. Tapi ada orang yang butuh status agar dia bisa berkomitmen, mungkin ada yang kayak gitu. Kita nggak bisa nyalain itu. Tapi bener nggak kalau seandainya lu nggak punya status, terus seandainya ada yang selingkuh, dia nggak bisa ngebela gitu. Karena kalau seandainya lu punya status, lu bisa ngebela, lu udah punya status lo sama gua, tapi kalau lu masih selingkuh gitu. Sedangkan orang-orang yang nggak punya status, karena dia nggak punya status, dia merasa bahwa dia lebih bebas nih, dia lebih free buat main kemana-mana gitu. Apa yang mau lu bela dari orang yang udah berselingkuh coba?
Berarti itu satu hal yang nggak bisa lu maafin ya. Lu mau Nggak pacaran bisa orang dong gitu. cewek lu udah berselingkuh, lu mau ngapain ngebela dia udah berselingkuh? Bener Yang sih. mending bener. tinggalin udah ngapain? Coba. Ya, cuman kan ada orang yang nggak mau mempertahankan dengan Ya, kata makanya sayang makanya gitu. ngapain? Iya sih benar. Ada temen gue bilang selingkuhan itu biasanya adalah sesuatu hal yang disangkut pautin sama genetik. Bukan temen gue bilang sih, gue baca. Genetik. Ya, ada yang bilang genetik. Bisa entah keturunan, Hmm. entah emang dari bawaan dari diri dia sendiri. Dan biasanya susah untuk sembuh. Sekali lu berselingkuh lu akan terus-terusan berselingkuh. Ya kayak bohong lah ya. Maksudnya sekali bohong Ya. pasti akan terus Oh. harus bohong Biasa. untuk menutupi kebohongan Bisa sebelumnya sembuh, gitu. akan sangat-sangat amat sulit. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau dari kajian gimana sih toxic relationship itu? Kamu salah satu Aduh. orang yang toksik ya? Kemarin toxic gak? Kamu nggak ceritain loh. Boleh dibuka di sini siapa tuh mau klarifikasi gitu kan? Aduh gimana ya? Ya gimana? Coba dong cerita. Gimana? Cerita dong hubungan cerita. terakhir? Iya coba yang sama yang terakhir Aku aja kan tuh udah toxic pernah- nggak? Aku kan udah dapat Apa gimana coba dari gimana? si pria nih. Coba dari kamu gimana? Kenapa kamu putus? Coba. Ya toxic itu Sarkas gini loh, ini langsung to the point banget ya kenapa putus gitu. Iya coba secara nggak gimana? langsung gitu ya. Mm-mm. Ya namanya toxic gini. Kenapa bisa dibilang toxic? Karena kalau misalnya yang namanya berhubungan itu harus sama-sama belajar nggak sih Iya. dari kesalahan. Kalau cuma salah satunya aja yang bertahan, buat apa gitu? Sedangkan yang satu lagi tuh nggak peduli. Nah bisa nggak kalau misalnya selingkuh? Mm-mm. Nih kan tadi bahas buat apa pasangan? Buat Iya. apa pasangan? Mau diserang? Apa? Nggak lanjut. Kenapa orang bisa selingkuh? Siapa tahu faktornya ada dari pasangannya. Kalau misalnya pasangan yang nggak baik, kenapa nggak diputusin aja? Kenapa nggak ditinggal? Kenapa harus berselingkuh coba? Ya biar dia sadar. Is it? Misal Halo? gini, ini jadian ya, ada cowok sama cewek jadian. Terus karena LDR misal, Nah. jadi si cewek mikir bahwa wah gue nggak bisa ketemu cowok gue terus-terusan nih gitu karena jadi kangen tapi kayak gue butuh pertemuan gitu misalnya. Nah akhirnya dia cari cowok lain. Nah maksud gue kenapa si cewek ini nggak langsung putusin si cowoknya aja dengan alasan gue butuh pertemuan, terus baru cari cowok lain daripada ketimbang dia selingkuh dulu baru ketahuan sama cowoknya dan baru putus. Maksudnya kenapa nggak langsung putus aja dulu gitu di awal? Nah harusnya putus dulu kan. Tapi kebanyakan orang tuh kayak dia lebih baik ya udah deh gue cari pelampiasan gitu. Dibanding harus Dibanding putus. dia putus dulu gitu. Banyak kan sekarang kayak gitu kan. Mm-mm. Banyak tuh orang-orang yang selingkuh tuh kayak gitu sekarang. Banyak, Ada salah satunya. banyak. Enggak dong. Gue tidak berselingkuh. Tapi Ya gue putus dulu. Oh, tapi putus dulu. gue juga gak punya cowok aja sih sekarang. ini pembelaan gak sih? Tahu gue. Pembelaan nggak? Gue nggak tahu kan nggak 24 jam. Takutnya kan pembelaan ya gitu ya. Tapi toxic relationship juga bisa berkaitan dengan ya itu salah satunya misalnya ada pasangan yang gak peduli, yang bener-bener cuek atau sibuk boleh ya. Boleh. Tapi bukan berarti dia bener-bener yang kayak nggak peduli sama pasangannya. Buat apa dia punya pasangan kalau misalnya dia nggak peduli gitu? Mendingan nggak usah punya pasangan gak sih? Bener sih. Iya nggak sih? Karena kayak itu jatuhnya cuma sekedar status doang gitu ya. Iya, sekedar status doang gitu. Lebih baik ya udah nggak usah punya pasangan gitu. Itu kan tadi soal toxic relationship nih. Nah kalau seandainya lo misalnya ngejalanin satu hubungan gitu ya, misal pacaran, menurut kalian tuh ngabarin tuh penting gak sih? Kayak lo harus ngabarin gue 24/7 ya. Oh Penting nggak sih? enggak 24/7 juga. Maksudnya kayak gue kemana lo harus dikabarin, gue kesini, gue kesana harus ngabarin. Gue di s/sini, gue di sana gitu. Harus nggak sih? Menurut kalian? Kalau Coba misalnya yang baru gue saja. nih ya, itu tuh nggak penting harus 24/7 karena ya tau lah setiap orang punya kesibukannya masing-masing, Iya. setiap orang punya kegiatannya masing-masing lah gitu kan. Nah tapi bukan berarti dia juga nggak peduli itu. Beda ya orang yang nggak ngabarin sama orang. Contoh yang dong. peduli. Coba contoh. Maksudnya gimana nih yang nggak 24/7 itu Nih gimana? di saat yang namanya hubungan itu take and give gak sih? Bener. Ya kan? Nah, Yakin? Iyalah. Gue nggak setuju. terkadang iya. Nggak tahu ya. dong. Tapi Gini, nggak setuju dong. gini dong. Di saat kita udah bisa ngertiin dia dan di saat posisi kita butuh dia, dia nggak ada buat Berarti apa? lo sama aja mengartikan cinta itu artinya lo
apa ya? Butuh timbal balik dong. Ya kan? Apa orang tua lo mencintai lo dengan mengharapkan lo buat ngurus dia lagi, gue tanya. Ya secara Di tidak lah. tapi orang tua mencintai lu, berharap lu bisa sukses ke depannya. Iya. Di Tidak mana? mengharapkan dia bakal dibalikin lagi kan, tidak diurus lagi kan. Kadang orang tua tuh nggak pernah Iya sih, berharap benar. untuk lo Ya tidak berharap. berbuat baik lagi. Tidak Iya kan? berharap. Tapi kan kita sebagai anak, Nggak enakan. Apa? sebagai anak kita harus Ya, tahu diri dong. It's different thing. It's different thing. Iya, Itu benar. beda Iya, point iya. of view. Ya Kalau berarti lu kan bilang gitu. Nggak, dari nggak. diri Menurut dia gua kan. namanya cinta itu lu cukup give, only the give. Lo nggak mengharapkan balasan. Kalau lo sama aja kayak lo berbuat baik ke orang. Kalau lo berbuat baik ke orang tapi lo mengharapkan balas baik dari dia, lo sama aja nggak ikhlas. Itu namanya lo sama aja berbisnis. Gue harus untung nih. Lo untung, gue harus untung. Gua harus dapat sesuatu Iya. yang udah gua kasih gitu ya Itu misalnya. kalau bisnis, bukan good. Tapi di saat kita butuh, Ya kalau lo butuh ya udah, why? Kenapa? ya kita butuh Ah. dianya. Ya, Tapi dianya nggak ada gitu. ya terus. Ya dia nggak ada gimana? Ya lo Ya, tanya. Nah, bisa ditanya. Terus dia kayak Ah. ya udah, ya emang gue gini. Orang tuh banyak yang maksudnya ya gue tahu orang tuh ada yang punya sifat jelek dibawa dari lahir. Emang gue gini orangnya gitu. Ya. Tapi Iya. bukan berarti dia nggak bisa belajar menjadi lebih baik. Orang berubah kalau dia mau berubah sih Tapi sebenarnya. nggak bisa, tergantung sih. Beberapa kadang karakter nggak bisa diubah. Iya. Iya tapi Enggak dia sih, Mas. sadar. Sebenarnya semua karakter bisa dirubah. Bisa di Yakin? Yakin gua. Umar. bisa. Hah? Umar dari Kristen sampai jadi Islam Heeh. karakternya tetap tegas. Tapi dia Tegas, Iya, tegas bisa. itu baik kan buat dia. Ya kan, tapi kan cuma dia mengelampiasinya kemana? Dia bisa mengolah tegasnya itu aja. Bedanya kalau saat itu dia dengar umat Islam, ibaratnya dengan kata umat Islam dia pengen Bacokin. bacok lah semua orang. Hmm. Dibalik aja, dikontrol. Dia jadi pengen kalau misalnya udah perang udah tegas, beda lagi. Tapi Mm-mm. bukan berarti kalau dia ngeliat kaum kafir nggak langsung ditebas. Tapi dia mengontrol tegasnya itu juga nggak kayak sebelumnya. Berarti Dia tahu cara mengontrol emosinya. berarti bukan Bukan merubah, bisa diubah. bukan merubah Tapi harus karakter bisa ya. dikontrol. Dikontrol. Yes. Gimana caranya dia bisa ngendaliin ya? Itu pasti ada caranya. Orang yang cuek pasti bisa dikontrol. Nah, Cueknya kemana nih Nah. target cueknya? Ha. Tapi nggak bisa diubah. Dia nggak akan bisa jadi cuek. Nggak bisa jadi nggak cuek. Pasti dia akan terus cuek. Cuman ke siapa? iya ke Kemana? orang kemana, ke Nah, siapanya yang itu harus kan. diubah. Mm-mm. Nah, gimana caranya lo bisa ngekontrol itu tuh pasti ada caranya. Hmm. Apakah gimana ya? Mungkin lo nggak, buat dia lo dia nggak merasa lo cukup harus diperhatiin. Nah, gimana caranya lu bisa jadi prioritasnya dia gitu Iya. ya? Hmm. Mungkin Gimana? lo tidak terlalu penting buat dia sebenarnya. Cuma lu nya aja yang mengharapkan terlalu tinggi. Nah. Ya kalau misalnya nggak terlalu penting, buat apa? Ya makanya kan. Maksudnya buat apa ada hubungan gitu? Kenapa nggak dari awal? Kenapa cowok nggak melepaskan dari awal aja gitu? Gue tanya nih, lu waktu deket di awal gimana? Sama nggak hubungannya sama sekarang? Maksudnya gimana? sama sekarang, sama sebelum Ini putus? kenapa ngebahas gue? Enggak, kan waktu ini kan lu kan lagi. Enggak, kan lagi relate sama apa yang Oke, lagi oke, dibahas. oke. Coba. saat lu deketan gitu maksudnya. Misal PDKT nih, Iya. pas PDKT sama pas pacaran itu hubungannya sama nggak sih sebenarnya kayak Dari misal awal sampai akhir ya, Mm-mm. ya beda dong pasti. Berarti awal Kan- baik nih. Iya, kayak gini deh, kayak gini. Yang PDKT tuh yang deketin siapa duluan? dia dong. Cowoknya kan? Ya, Oke. iya. Nah, ketika lu nerima berarti kan lu udah punya perasaan dong ke dia. Iya. Nah, terus apakah ketika dia pas udah pacaran ini, pas udah jadian, lu jadi yang lebih sayang sama dia tapi dia yang lebih cuek apa masih punya perasaan yang sama nih kayak pertama kali kayak pas menembak gitu, pas dia nembak gitu. Dianya, Dari dianya. kalau dianya gue nggak tahu ya. Hmm. Karena ya dari sikapnya dia yang berubah yang berarti kan ada perubahan juga. Maksudnya kan lu bisa nilai perasaannya juga dari sikapnya dia ke lu gitu. Dari sikapnya dia kan. Mm-mm. Ya berarti dari sikapnya, kalau misalnya gue menilai dari sikapnya dia ya berubah. Berubah karena dia udah ngedapetin terus dia udah ngerasa puas sama yang dia dapetin, atau berubah karena udah
pengen gimana ya? Karena kan kadang gini ya, gue sempet lihat tuh kalau misalnya cowok deketin cewek itu mati-matian banget nih pas PDKT-nya, kan kayak ngasih ini ngasih itu, terus ngulangin waktu segala macem kan. Nah pas udah dapet si cowok ini jadi cuek banget, jadi kayak dia ngerasa udah dapetin apa yang dia kejar nih selama ini gitu. Jadi dia udah ngerasa puas dan atau dia ngerasa oh gue udah berjuang nih, gue pengen cewek juga yang berjuang untuk mempertahankan hubungannya gitu. Gue berjuang kok selama 1 tahun. 1 Sabar, tahun. 1 tahun tuh berjuang apa sabar? Sabar. Sabar. Bukan berjuang sabar kan? Maksudnya berjuang mempertahankan hubungan. Iya. Ya. Maksudnya tidak melepaskan secara keegoan gue ya. Itu maksudnya kalau misalnya gue udah lepasin dari dulu gitu maksud gue kayak. Tapi kan ya lo udah. bilang kalau menjalani hubungan itu ya harus saling membangun dong, nggak bisa satu tapi, satu doang. Ya iya. Kenapa lu membangun? Nah, ketika lu tahu dia nggak membangun? Ya selama 1 tahun itu gue lihat dong pastinya gitu. Maksudnya gimana nih gitu sampai akhirnya gue ya udahlah gitu, orang udah nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Sampai akhirnya ya udah orang dianya juga tidak mempertahankan. Dia nggak berusaha, dia kayak lu mau lepas ya lepas aja gitu ya. Kasihan banget sih. Jangan sedih kayak. Enggak, gue mah biasa aja. Oh, biasa. Dia emang benar sih, tapi kalau misalnya emang dia mau lepas ngapain kita tahan kan? Iya. Setuju. Karena buat apa kita bertahan sama orang yang nggak mau bertahan sama kita, percuma. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Makanya orang bilang jangan pernah berharap gitu ya. Iya. Jadi ketika lu lepas ya lu nggak akan ada rasa sakit apa-apa gitu. Iya. Nah itu harapan sih yang bikin kecewa sih adalah sebuah harapan. Benar. Tapi harapan juga yang bikin lo buat bergerak. Iya. Bisa. Jadi kita harus berharap apa enggak nih? Berharap jangan berlebihan. Oh enggak, kita harus berharap ke yang tepat gitu. Nah iya itu dia. Nah nyari yang tepatnya itu di mana? Wah, Nggak ada yang tahu. Nggak ada nggak yang tahu kan? sih. Iya. Tapi menurut lu kayak hubungan yang serius sama hubungan yang main-main itu apa bedanya sih? Oh coba dari pihak laki-laki. Coba dari Ya sebenarnya udah pasti langsung nikah lah tuh. Nggak, oke lah. Taruhlah kita. Nah, terus ya gitu maksudnya. Misal nih, gua nih umur 18-19 tahun gitu, pacaran gitu. Tapi kan notabene dia bilang ini serius gitu. Sama yang pacaran main-main tuh apa yang bikin beda gitu. Biasanya yang bergerak tuh kan cowok ya. Sih maksudnya main-main tuh gimana anjir? Iya main-main Main-main tuh tuh yang kayak gimana? gini loh. Biasanya cowok Gimana? tuh suka kayak gue pacaran sama dia tapi gue nggak ada niat nikah sama dia gitu. Itu main-main kan. Berarti realistis Nggak ngerti. realistis nggak sih? Realistis nggak sih kalau ada orang yang mau dia nahan diri dia untuk nggak pacaran bertahun-tahun, tapi dia nyari satu orang yang memang dia akhirnya dia pacaran emang untuk nikah doang gitu. Jadi dia nggak yang kayak pacaran terus tiba-tiba putus ya udah gitu, nggak Ya, biasa aja menurut gue gitu. sih realistis aja, cuman pertanyaannya lu siap enggak? Tapi realistis Akan kan? menerima. Ya gue Benar. bilang realistis, tapi pertanyaannya lu siap enggak menerima sifat seseorang yang begitu rumitnya dari perempuan, ya kan? Entah perempuan entah laki-laki, lu kan kalau udah langsung menikah otomatis lu menerima Iya dong. sisi baik, sisi buruk, Benar. Lu sisi harus random mencintai semuanya. segala Lu siap nggak? Lu baru keburukannya kenal juga sama gitu. orang baru 1 bulan 2 bulan dan lu langsung memutuskan untuk Oh enggak, nih jadi Enggak. makanya pacaran itu adalah momen atau waktu di mana lu untuk pengenalan gitu ya. Jadi maksudnya lu nyari perempuan satu dan habis itu lu baru pacarin kalau lu emang udah serius buat nikah. Dan enggak, bukan ya serius buat nikah, tapi ketika lu umurnya belum siap nih buat nikah nih. Misal umur lu masih di bawah 20 tahun nih, tapi lu udah pacaran yang emang oh ini pacaran bisa bakal jangka lama nih gitu. Maksudnya bisa 2, 3 sampai 4 tahun gitu. Oh iya. Tolong ulangin. Gimana? SMA putus bos, tolong putus. SMA kuliah enggak bos. SMA kuliah tolong bos. Berjarak bos. Ada orang lain bos di SMA Iya, sama Bos. di kuliah bos. Ya. Sama-sama Tolong deket ya. sama yang lain Cuma bos. balikan aja. Oh itu. Balikan langsung nikah aja. Oh iya. Udah jangan. Memang dari balikan 5 tahun dulu baru nikah ya. Balikan 5 tahun, pacaran baru nikah. Tapi berarti nggak benar-benar dari SMP dong. Ya kan tapi tetap kontak-kontakan terus. Nah. Terus udahannya terus. Oh iya. Tapi nggak seintens dulu dong berarti. Nggak seintens Nggak waktu zaman seintens SMP waktu dong. SMP dong. Ya beda dong kan dulu SMP masih bocah. Oh iya, oke. Kalau sama kayak SMP berarti kamu sampai sekarang masih bocah terus. Berubah. Oke. Sebenarnya pacaran ini satu hal yang gimana ya? Banyak orang yang bilang kayak oh pacaran haram segala macam gitu. Cuman ketika kalau lu ngomong. ngelakuin ta'aruf ya, itu Iya. nggak bisa ya. Kenapa? Karena gini, misal gini.
lu cuman kenal sama pasangan lu nih, lu pacaran setahun terus lu nikah gitu Kak. Di ta'aruf itu kan lu nggak boleh lebih dari satu tahun ya. Masa ta'aruf itu cuman mungkin 7 bulan paling lama. Dan lu bukan ta'aruf tuh lu nggak bisa jalan bareng. Pertemuan lu itu harus ada orang tua dari ceweknya dan orang tua dari cowoknya. Lu nggak bisa yang jalan berdua nonton main tuh nggak bisa kalau ta'aruf. Beda lagi pembahasannya itu. Nah kalau Enggak, maksud lu kenapa? Nah, Apa yang mau kalau ngomong? ta'aruf itu kan cuma 7 bulan, berarti kan si ta'aruf ini kurang maksimal dong dan kurang efektif untuk bisa menemukan pasangan yang ideal dan lu bisa mengenal pasangan lu secara maksimal gitu. Ya enggak? Kalau gue jawab gue dihujat nih. Enggak. Enggak gini. Buat Tergantung kaum point of radikal view-nya jangan dong. ya. Enggak, tergantung point of view-nya juga. Mm-mm. Banyak orang yang enggak setuju sama ta'aruf ya karena itu. Mm-mm. Enggak maksimal dalam mengenal orang karena kan random ya. Entah sifat yang kayak gimana. Cuman kan balik lagi kalau misalnya orang yang kalau lu ibaratnya ngikutin rumus kayak orang zaman dulu atau zaman dulu mungkin ya kayak ya lu nikah karena Tuhan udah. Iya, Benar. itu maksudnya pembahasannya beda. Kalau ke ta'aruf pasti bahasannya ke sana gitu. Lo mencintai Agama. seseorang itu setelah menikah, Iya. bukan lo Iya. mencintai Lu menggunakan- seseorang dulu baru lo menikahi orang itu Lu enggak. menggunakan perasaan Beda lu rumus. setelah lu menikah. Karena ada temen gua yang sebelum menikah dia nggak ada perasaan apa-apa Jadi ya Sama sekali. sama sekali. Kayak perjodohan ya jatuhnya. ya seperti Dijodohin gitu ya? Kayak gitu. Kayak semua- Tapi dia baru Sampai- ini ya udah pas udah nikah. Sampai dia istikharah pun dia belum mendapat keyakinan bahwa dia suka sama si perempuan itu gitu, belum cinta lah dibahas apa ibaratnya itu belum cinta, tapi dia memberanikan diri karena mungkin dari istikharahnya dia yakin ya udah gitu, setelah nikah baru dia menggunakan perasaan gitu. Soalnya orang-orang yang ta'aruf itu lebih ke harus siap buat Segala macam buat sih. iya, apalagi kayak cemburu misalnya kan gitu. Karena kan kalau dulu nih orang ta'aruf ya dia emang si ceweknya ini kan cewek yang nggak pernah keluar gitu, nggak ada keluar rumah sama sekali gitu kan. Kalau sekarang kan tidak ada gitu cewek yang kayak gitu. Dulu Oke. ada dong keluar rumah dulu ada. Ada, tapi kan maksudnya yang untuk dita'arufkan gitu. Kan pasti cewek-cewek yang nggak keluar rumah sama sekali gitu maksudnya. Kayak dulu kan ke pasarnya juga cowok gitu kan. Iya, ngapa jadi bahas ta'aruf sih? Oke, nah. Nah, terus menurut kalian nih, ini udah jadian terus putus ya kan? Pas habis putus itu sebenarnya merusak silaturahmi gak sih? Maksudnya kalau putus lu ya udah lu nggak boleh kontak-kontakan lagi, lu nggak boleh Coba main tanyain lagi gitu. yang udah putus terus balikan. Coba tolong ditanyain aja. Nggak, yang baru putus Gimana? aja mendingan ya. Yang tanyain yang gimana cara silaturahimnya pas di saat putus gitu, kok bisa balikan lagi itu gimana gitu. Iya. Coba. Tinggal salah satunya aja dari pihak salah satunya. Dari salah satunya yang mau gerak gitu. Iyalah. Ya kalau gue basically emang suka ngobrol sama siapapun. Lo ngapain gengsi aja ribet. Iya sih. Iya sih. Berarti Tapi ngapain gengsi? sebenarnya kalau orang putus terus nggak mau kontak-kontakan lagi jatuhnya gengsi doang ya nggak sih? Iya gengsi. Ada gengsi, ada namanya Gengsi. pride. Ngapain Pride. ngechat duluan? Oh iya benar. Ngapain? Kenapa gua ngechat? Buat apa gitu. Kayak lu kan? Oh kalau gua kan emang nggak ada kebutuhan ya. Tidak membutuhkan gitu, tapi nanti di saat gue butuh ya gue pasti ngechat. Pasti tuh. Ya pasti dong. Oh, Kan kalau gue ada kebutuhan ya. Tapi kalau untuk cuma ya salam-salam doang atau cuman nanya kabar doang gitu, Nggak penting. nggak harus ya. Nggak penting. Buat apa? Soalnya kan ada orang yang Paling ngucapin ulang tahun ya. oh Ya, kalau ulang tahun ya. ngucapin kayak gitu ya boleh lah gitu. Cuma kalau cuma sekedar apa kabar, nggak penting. Ya itu penting ya sekarang untuk sekarang ini untuk covid ini. Enggak penting. Nggak penting juga ya. Ngapain? Ngapain? Kalau lu tahu kabar dia mau ngapain? Misalnya dia baik nih. Terus Lu ngapain? Memulai obrolan gitu misalnya. ya, Ya udah. itu. Siapa tahu Ngapain? kan kayak yang lu bilang Mas, kayak harus ada satu yang gerak dulu nih gitu kan. Ya tergantung. Dari situ nih. Apa Kan yang lu Enggak apa ya? yang iya mau ngobrol apa? Ya kalau gue kan Oh. karena emang ada Kalau mungkin tujuannya. iya, nah dia kan mungkin Hmm. punya tujuan yang emang dia mau obrolin, yang mau dia bahas atau mau nanya apa Emang gitu. pengen deket lagi biar bisa ngobrol gimana ya. Kalau lu nggak ada tujuan biasanya Kalau nggak bakal. ada tujuan nggak bakal. Oh iya. Nah, soalnya kan gini, banyak orang yang kalau udah putus tuh kayaknya jadi musuh gitu. Kayak tau gak sih kalau ada yang kata-kata gitu, Tergantung. dari kenal deket sampai Ada yang jadi kayak stranger sampai lagi gitu. blok-blokan gitu Iya ya. gitu. Sampai blok-blokan Separah di itukah sosmed gitu.
Ya seharusnya sih enggak ya. Cuma Cuma kalau blok emang kenapa kalau ngeblok? ya iya sih emang, tapi kan Buat ya apa mungkin- sebenarnya? Buat Ada. apa? Kalau ngeblok nggak harus marah ya. Iya. Ngeblok itu menandakan lo emang gak mau berhubungan sama dia lagi aja udah cukup untuk saat itu. Tapi kan sudah lo bisa follow. Sama kayak Instagram yang gue nge-unfollow teman-teman gue yang nggak mau gue lihat atau gue nge-mute biasanya. Tapi enggak. Karena Tapi gua bukan nggak di blok kan? Bukan di blok maksudnya. Ya kalau emang dia mengganggu gue blok. Oh iya sih. Cuma bukan berarti gue musuhan, cuman kayak postingan dia bikin Ganggu gue risih aja, ya. ganggu. Gue ribet aja ngapain sih di Instagram gue gitu. Gue paling unfollow aja gitu kan maksudnya. Iya. Maksud tapi ada juga cara orang yang move on-nya dengan cara seperti itu. Ya, Ada macam-macam. juga Mereka punya cara masing-masing. Jadi lu nggak bisa menyalahkan orang yang ngeblok. Ya, Kenapa ngapain sih lu blok? Kayak anak kecil banget gitu, nggak Iya. bisa juga karena banyak orang yang mungkin move on-nya dia dengan cara seperti ada itu. mungkin ya karena putusnya nggak baik-baik, jadi Hmm. mereka terlalu tersakiti, jadi Nah. mereka benar-benar nggak mau berhubungan sama sekali. Iya. Even tahu silaturahmi pun mereka putus. Udah malas gitu ya. Karena udah males aja gitu. Karena emang mungkin dari cowok atau si ceweknya udah Toxic toxic banget. atau apa ya? Harus. Iya, Bang. gitu. Ini Atau emang kalau sangat ini dari hati sih ngomongnya sih. Ini udah dari hati banget ya sih. atau emang sangat merugikan, udah merugikan dari ini, entah mungkin yang ATM-nya sampai dipakai si Ya, cowok atau si itu mah. cewek. Oh iya, padahal ceweknya lagi lumpuh gitu ya. Iya. Heeh. Nggak usah ke sana, orangnya udah nggak ada tuh. Oh iya. Tapi kalau gue paling bingung sama yang kata-kata putus baik-baik gitu. Maksudnya kalau masih baik-baik aja kenapa putus gitu? Kenapa nggak lanjut gitu? Apa sih maksudnya putus baik-baik Ya gitu? putus baik-baik ya lu berarti putus, tapi Mm-mm. cara baik-baik nggak ada masalah, nggak ada apa, cuman emang karena gini. Lo pacaran sama orang yang beda agama, lo sama-sama cinta, lo tahu endingnya kemana, tapi lo mencoba mempertahankan, yang ujung-ujungnya Nggak apa? mungkin. Putus kan? Mm-mm. Putusnya berarti apa? Baik-baik. kan? Baik-baik. Ya, itu namanya putus baik-baik. Tapi Lo kalau emang seandainya tahu salah lo bisa satu sih, bersama. tapi kalau dari satu pihak mau atau bersedia untuk pindah agama, Yakin? enggak sih. Misal, Nggak misal. bisa. Atau- Nikah. atau misalnya yang Agama Islam nih. itu nggak segampang Iya, itu. karena dia Misal. kan ada orang tua, Iya, ada bener. keluarga gitu. Karena kadang kan kalau yang beda agama, Misalnya lo Islam, mm-mm. lo Islam dong. Ya Islam dong, misal lagi. Lo dapet cewek nanti nih orang Kristen. Iya, oke. Dan lo udah lama lo memutuskan untuk menikah. Mm-mm. Cara yang terbaik adalah lo berdua sama-sama pindah ke Buddha. Bang gue pengen ngomong tadi. Gue tadi pengen ngomong kayak gitu. Itu cara yang paling baik, lo berkorban, Iya. dia berkorban. Jadi ada sama-sama ada pengorbanan Nah, gitu. Gitu. Sebenarnya cara yang baik gitu. Atau ya Benar. atau ya kayak ada sisi bukan penekanan ya, sisi keyakinan apa sih bahasanya? Ya kalau lo bisa Ngeyakinin ya, Ngeyakinin dia. bisa ngeyakinin nggak masalah. Tapi kan kalau putus baik-baik nggak, misalnya bukan tentang agama gitu, atau bilang iya emang gue sama dia nggak cocok aja. Nah itu maksudnya nggak cocok aja itu apa yang bikin lu nggak cocok gitu? Mungkin udah mencoba mempertahankan tapi nggak bisa. Ya sifat sikapnya gitu apa? Sikap. Ya, Sifat, doang nih di sini yang doang nih. Iya Kita kan audio gue doang tadi. Tapi masalahnya nih pas berpasangan tuh nggak pernah ada yang cocok 100% ya. Iya, iya, benar. Betul sekali. Tapi kan yang namanya hubungannya tuh Jadi sebenarnya itu alasan itu bullshit menurut gua. Tapi- bosen. tapi ini tapi yang kayak namanya saling mau belajar sih harusnya ada ya. Gitu. Misalnya belajar sabar. Tapi nggak akan bilang gua kita nggak cocok, enggak ada kata itu. Nggak ada, Itu emang nggak ada karena sih. udah Karena bosen. emang nggak ada yang cocok 100% orang nggak ada yang Iya. cocok. Lo mau nikah Elonya- juga nggak elonya akan nggak mau cocok. Nggak elonya bener, nggak mau bener. Jangan, menerima kan? dia satu, ibaratnya gitu kan. Karena lu merasa nggak cocok itu kan lu nggak mau menerima dia. Mm-mm. Satu, yang kedua, ya udah lu udah bosen. Udah. Pokoknya pilihannya kalau lu dua itu belajar aja ya? untuk menerima. Ya jangankan pasangan ya. Maksudnya kayak lu orang tua lu ade lu aja ada nggak cocoknya. Iya sih. Ketemu lu tiap hari gitu kan. Ya, jangankan pasangan. Apalagi kata-kata yang kamu terlalu baik gitu. Itu mah Itu karena nggak suka lu jelek. Oh, iya. heeh. Itu biasanya disebut gitu. Mm-mm. Lo jelek atau lo miskin mungkin biasanya. Ya bener dong. bener sih. Lo kalau dapet cewek, dapet cowok miskin, mau? Yakin? Enggak. Bapak lu rela? Ya enggak kan? lah. Ya udah. Kan udah dibilang enggak ya. Enggak lah. Nggak usah diyakin-yakinin lagi lu kayak main kuis. Ya enggak lah. Jadi bukan berarti matre kan? Ya Cuman bukan lah. Cewek Realistis. Ih, Iya, kata- realistis. Bener. Tapi ada loh orang yang matre tapi berlindung di kata realistis gitu. matre itu tuh kayak kakak sepupu gue ada emang matre. Oh itu emang matre itu ya. Emang bener matre gitu ya. Tapi kalau gue matre ya, gue gajinya di bawah gue nggak mau dong. Ya.
Enggak kalau Iya sih, realistis. kalau Iya, benar. matre itu tuh lebih kayak apa ya? Ya, mungkin bisa dibilang yang morotin dalam segi. Morotin ya? Mintanya dibeliin ini. Iya. Sama kan yang kayak kalau misalnya pengen ini iya, pengen ini kalau gitu nggak dikasih ngambek putus ngambek. nih kayak Iya, itu Oh, namanya. buset. udah ini Biasa Bukan gitu tuh. realistis Nah, bukan namanya. realistis, itu emang matre. Beda. Tapi kalau masih pacaran tuh nggak punya hak buat ngebeliin satu sama lain ya nggak sih? Nggak Ngasih punya hak oke, untuk ngasih meminta iya. berarti Nggak ada. bukan ngebeliin. Iya. Ya memintanya. Minta tuh nggak ada. Ngasih kan oke ya. Ngasih oke. Maksudnya lu nggak punya hubungan pun ngasih boleh kan Minta gitu. sebenarnya boleh. Mm-mm. Minta tuh boleh, bukan yang nggak dilarang. Cuman jangan berharap untuk dikasih kalau dia nggak bisa. Nggak Even boleh lu maksa nikah, gitu ya. Even lu nikah juga sebenarnya kan kalau lu minta aja. Cuma Kalau nikah udah pasti boleh dong. ya even boleh, tapi kan gue bilang boleh minta. Tapi kalau nggak dikasih gimana? Kalau Nggak dia- bisa maksa. Harus lu nggak boleh maksa gitu ya. Ya kan? Ya lu ya bukannya masalah maksa sih. Hmm. Lu nggak bisa ngasih. Iya. Oh, iya. Gimana? Iya, suami lu gak bisa ngasih. Oh, iya, Iya, lu betul. mau maksa apa? Lu mau ngapain gitu loh? Lu mau ninggalin kan gila. Ya kan gak mungkin. Itu anjing gitu tuh. Itu matre. Nah, itu baru namanya Itu matre. matre. Kalau realistis gak gitu. Hmm. Tapi menurut kalian tuh pacaran itu untuk apa sih? Apa tujuan kalian berpacaran gitu? Itu apa? Lu yang sering pacaran. Lah, enggak dong. Cewek lu berapa? Mantan lu berapa? Gue mau menjalin pacaran juga nggak banyak. Ah mukanya nggak bisa dipercaya nih. Nggak banyak. Nggak banyak. Bisa Yaudah. dihitung jari. Kalau dia udah nggak bisa dihitung jari. Ya kan? Dia udah nggak bisa dihitung jari, tapi baliknya ke situ-situ lagi. Padahal mah udah tahu gitu siapa tempat baliknya. Cuma nyari aja yang lain dulu. Jadi gimana? Kemana-mana dulu. Ini kan. tebar jala. Kemana-mana dulu gitu. Padahal mah tahu baliknya situ lagi. Ya berarti itu namanya udah cocok. Oke. Terus ngapain tuh nyari-nyari lagi? Siapa yang nyari-nyari? Lu Kapan? kapan lu? Lu. Gak usah. Gak ada yang nyari, orang dikasih. Dikasih. Kasih. Mana? Kalau dikasih tapi lu mau kan? Iya, kenapa mau? Kalau lu udah tahu nih yang ini nih cocoknya sama yang ini, kenapa lu harus nyari dulu ke sana kesini? Nggak ada yang Kita balik nyari. lagi ke sini. Gak ada yang nyari, semua itu kan cuma Tapi- mengikuti alur aja dulu gitu. Ya udah coba lu jawab dulu deh Jawab gimana? dulu deh, gimana? Apa tujuan lu pacaran? Tuh, apa? Kan lu yang lagi pacaran nih sekarang. Apa Bahagia. tujuan? Sama kayak mak lu bilang tadi, Apa? bahagia. Nah, bukan standar ya. Definisi bahagia menurut lu tuh apa? Ya, gue punya seseorang yang ngerti sama gue tuh udah cukup bahagia buat gue. Salah satu kebahagiaan juga buat gue. Berarti kalau lu sendiri lu gak bisa bahagia dong? Bisa, kan gue bilang gue punya orang yang ngertiin gue bisa bahagia. Gue sendiri pun gue bisa bahagia. Nah, kenapa kalau misalnya gue harus sendiri berbahagia kalau gue bisa berdua? Enggak dong, maksudnya kalau lu sendiri aja bahagia, kenapa lu harus berdua buat bahagia? Kenapa lu harus nyari orang buat bisa bahagia juga? Kenapa lu harus nyari Kan udah pasangan sendiri. gitu? Kan Sendiri sendiri udah bahagia bahagia. nih. Kenapa lu nggak ya udah lu sendiri aja dulu buat bahagia gitu? Kenapa nggak pacarannya ntar aja gitu? Aja. Ntar aja kalau lu udah nggak bahagia. Ntar aja deh, gue Apa? mau nikah gitu. Kapan gitu? Gak ada kan patokan buat lo harus kapan pacaran? Mm-mm. Gak ada kan? Nggak ada. Lo pacaran ya sebenarnya cuman kalau lo kapan nikah ada. Ada dong. Ya dong. Mm. Kayak umur tertentu gitu kan. Ya. Satu deh ini. Gue juga belum pacaran sih. Gimana? Enggak punya pacar. Itu membela biar bisa tebar jalan. Oh iya. Ya kan? Betul Enggak, iya. sama kayak ibaratnya sama kayak nikah ya. Heeh. Lo bisa bahagia sendiri tanpa menikah. Mm-mm. Kenapa lo menikah? Karena lo Ibadah. pengen Sunah bahagia. kok sunah. Apa Kok sunah tuh? sih? Itu ibadah wajib ya. Iya kan cuma Enggak wajib dong. Wajib. Wajib. Bagi pria, bagi perempuan. Bagi pria wajib. Bagi perempuan enggak. Iya, bagi perempuan. Menyempurnakan separuh agama. Bagi perempuan enggak ini loh. Enggak. Tapi wajib loh. Enggak bagi perempuan enggak. Emang enggak ya? Kenapa? Enggak. Bagi perempuan itu justru malah sunah. Orang itu aja satu ibadah yang paling dibenci sama Bagi setan. pria, gue juga baru tahu bagi pria itu katanya wajib, tapi bagi perempuan itu sunnah, bukan wajib, bukan kewajiban untuk menikah. Kenapa? Nah itu untung lu bisa perawan tua lu. Oh. Ya kenapa? Iya, Kan tadi sendiri bisa bahagia, ngapain berdua? gue pengen punya anak kan. Oh, Oh, berarti itu tujuan nikah. Nah, tujuan pacarannya? Tujuan pacaran ya? Hmm. Ya mengenal pastinya. Kalau kan nggak harus pacaran kalau untuk kalau mengenal. gue sih buat bahagia, karena bahagia sendiri sama bahagia berdua beda. Buat gue beda. Beda. Kalau It's yang different bahagia thing. beda. Mm-mm. Kalau yang pacaran Nah. bahagia beda. Bener dong. Iya. Kalau pacarannya bahagia. Cuma kalau Dan pacaran kadang yang kalau lu bahagia pacaran nggak ya, usah. kalau lu pacaran seru anjir.
there is Bisa almost apa ya? lu Apa tuh? bisa bertukar Every pikiran emotion mungkin. gitu loh di dalam sebuah hubungan. Dari sedih, lo marah, lo apa ya? Bahagia, lo random, banyak. Cuman kalau lo sendiri udah lu cukup stres, senang. Ya lu nggak Stres, bisa berbagi senang. aja Oh gitu. iya. Kayak bisa lu ngerasain, kalau lu sendiri lu ngerasain semua hal itu lu sendiri aja gitu. Kalau misalnya itu kan Lu nggak bisa ngeluapin ke siapa-siapa gitu ya. Dan biasanya lebih berharga pacar daripada teman. ya terkadang seperti itu. Oh iya, cuma kalau lagi berantem sama pacar larinya ke temen. Alhamdulillah saya tidak. Enggak, maksudnya cewek misalnya gitu tuh Cewek, biasanya. cewek. Lo kan dia aja Kayak mengakui. gitu. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, apaan? Temen apa pacar? Temen. Yakin? Tapi kan lo nikah bukan sama temen lo. Iya maksudnya kalau misalnya nikah, ya kalau nikah beda dong. Suami Ini sama gue tanya lo lebih milih pacar atau temen? Iya temen. Yakin? Tapi ibaratnya gini, lo belum udah nikah sama temen lo nih. Emang gak nikah sama temen gua. Berarti lo siap Apa? untuk kehilangan ibaratnya calon suami. Misalnya lo punya pacar nih ya kan? Oh pilihan antara Iya, pacar sama iya. teman. Tapi di saat apa kan beda dong. Secara Kayak keseluruhan, misalnya secara keseluruhan deh. Lo punya pacar atau temen? secara keseluruhan, secara ke masa depannya gimana? Oh, kalau masa depan ya pasti milih pacar. Maksudnya masa depan ya. Iya, Nah, itu kalau pacar. berarti lu Karena milih kan teman nikah. untuk apa? Terus lo milih temen untuk apa? Ya temen gue beda dong konsepnya. Teman-teman pacar-pacar kayak gitu loh. Ya emang Itu pasti beda. nggak bisa, maksudnya nggak bisa dipilih dong. Bisa. Bisa. Ya dipilihnya buat apa? Kan ada di masa dimana kayak lo ninggalin tongkrongan lo karena lo punya pacar. Lo jadi nggak sering aduh dong. Beberapa Banyak. temen, banyak kan temen Banyak. Oh, itu kan cowok ya. Kalau cewek kan nggak nongkrong dong. Ada Maksudnya dong, kayak cewek cewek. nggak bisa ngumpul karena jalan sama cowoknya mulu. Oh, ya kalau kayak Karena gitu saking mah bucinnya. gimana cara bagi waktu aja ya? Gimana cara kalian membagi waktu aja sih? Ya bisa dong. Nggak salah sih sebenarnya. Membagi waktu gimana caranya? Nih waktu buat sama cowok gue. Ini waktu oh ya udah ini gue lagi pengen main sama teman-teman gue gitu. Bucin tuh salah gak sih? Dulu gue bilang salah, sekarang gue bilang enggak. Kenapa? Karena dia punya cewek. Oh iya. Kenapa coba? Kenapa pembelaan lo? Karena event teman lu bisa ngemakan lo juga, tapi pacar lu jarang ada yang ngemakan diri lu sendiri. Definisi ngemakan maksudnya Ngemakan ninggalin tuh kah? gimana? Nanti lu. Oh enggak. Enggak pasti. dong. Kalau Nggak teman dong. pasti. Teman pasti dong. Enggak kalau teman pasti, tapi pacar juga pasti dong. Ada. Jarang. Tapi kan gue bilang jarang lu menemukan seorang pacar lu mengkhianati lu. Mengkhianati dalam arti kata ya mungkin selingkuh ya. Cuma terbalik lagi, makanya tergantung kualitas pacar lu aja sih yang lu dapat gitu. Tapi sebaik-baik ya temen lu, biasanya kalau ada kesempatan pasti bisa aja ngehianatin lu. Beda lagi sama sahabat. Apa sama? Sometimes it's the same. Mau sahabat mau teman. Karena nggak ada yang bisa tahu sifat manusia cuy. Iya. Ya kita juga nggak tahu ya. Iya. Menurut lu gak gimana? Tapi Bucin. ya kalau Salah nggak? lo nggak punya teman bisa sendiri kan. Dan lo kalau misalnya pacaran nih, apa namanya? Lo pacaran, lo putus, lo lari ke teman. Belum tentu teman lo nerima lo. Dalam arti kata bukan nerima ya. Iya benar, Oh, benar dia sih. lu, Nerima iya juga, nerima juga kayak iya lah biasa lu bucin gitu kan. Heeh. Tapi kalau pacar, lo kayak berdua aja cukup. Tapi lo sama teman lo berdua doang, lo pasti bisa butuh pacar. Pernah gak sih lo ngerasa kayak lo Ya nongkrong, pasti lo butuh namanya pacar? butuh. Gue butuh nggak dapet apa cuma gue. Ya, gue tahu itu lo kan jelek aja. Ya, tapi bener kan? Lo sama temen lo pasti biasa butuh pacar. Iya. Tapi lo kalau udah sama pacar lo jarang lo butuh temen. Mungkin lo belum ngerasain. Tapi lo kalau udah sama pacar lo ngerasa kayak ya udah, gue hidup berdua juga cukup. Itu biasanya sama aja kayak lo kalau udah nikah. Iya benar sih. Lo gak punya teman pun kalau lo udah punya pasangan. Pasangan. Lo kelar udah selesai. Makanya banyak orang yang udah nikah ninggalin tongkrongannya. Ya bener Iya lah. nggak? Iya, Gue makanya itu gak ya. pernah mempermasalahkan itu sebenarnya. Kadang takut sama istrinya. Kita bukan takut, kita tuh menghormati kalau kita udah punya istri nanti gitu loh. Karena kan kebahagiaan istri itu ada rezeki sang suami. Bener gak? Emang kalau bener. di tongkrongan nggak bisa menghormati istri. Wow. Maksudnya kan menghormati itu kan kalau misalnya kita nggak, istri kan nggak suka dong kalau kita nongkrong sampai malam ya gitu. Iya, Jadi benar. kita nggak, udah lebih baik memilih kebahagiaan istri deh di rumah, ngerawat istri. Karena kebahagiaan istri itu lah rezekinya suami. Berkedok. Ini Mau doa. takut Ya istri Allah. berkedok menjaga Allah, hati. ya Allah. Ih,
membahagiakan istri. Udah tutup. Oke, sebelum gue tutup podcast kali ini, udah mulai ngelantur ya kan, yang di bawah juga itu takutnya nanti malah wew gitu. Udah pada kepancing gitu. Coba dong. Ini gue mau minta satu quotes sih. Aduh, gue nggak bisa lagi bikin quotes. Nggak harus quotes, misalnya kata-kata atau pesan-pesan buat bocah-bocah seumuran gue lah yang lagi menjalani sebuah hubungan asmara gitu ya. Apa nih pesan-pesan dari kalian berdua dari segala sisi ya, maksudnya segala hal gitu, nggak harus tentang cuma toxic relationship lah, atau cuma tentang putus terus nggak temenan lagi lah, atau pokoknya Gua tentang ada tips. apapun deh. Apa? dalam segi berhubungan. Ini sebenarnya juga gue dengar dari orang lain sih. Suaranya nggak usah di nggak usah di itu, Enggak, nggak usah emang diberat-beratin. suara Oke. Gimana sih? Kan tadi yang ngomong ya. Anjir, gue berinspirasi, sumpah. Mencintai seseorang itu bukanlah sebuah anugerah atau apa ya namanya, bukanlah sebuah anugerah atau sesuatu yang lo ikutin lewat alur perasaan lo aja. Kayak lo kan biasanya mencintai seseorang ya karena gue ngerasa gue jatuh cinta sama dia. Enggak, no. Mencintai seseorang itu adalah sebuah pilihan, dimana ketika lo tahu pasangan lo itu buruk atau enggak, tapi lo tetap memilih untuk mencintainya dengan sepenuh hati tanpa harus mempertimbangkan apa yang dia punya. Itu yang namanya lo mencintai seseorang. Ih, kelas. Coba Kak Jihan gimana Kak? Gue nggak bisa bikin quotes. Nggak harus quote, lu pesan-pesan aja gitu kan, lu habis mengalami gitu kan masa-masa krisis. Masuk krisis gue dong. Oh nggak krisis, Enggak dong, udah biasa aja. udah Damai. stabil. Oh udah stabil. Ya sempat down karena pas banget pas skripsian ya, lu bayangin aja gimana tuh. Oh iya, emang iya ya. Gue baru tahu sekarang loh. Putusnya sebelum skripsi dia. Oh lu nggak Apalagi ngomong-ngomong lu. skripsian Enggak, dong. maksudnya Lu nggak ngomong-ngomong sih lu. Putusnya sebelum sidang kan? Iya, setelah sempro tapi. Iya, setelah sempro. Pas sempro makanya nggak diucapin. Apa lagi tuh? Ya, Ing. Udah lanjut ah. Ya udah coba pesan-pesannya dah, pesan-pesannya dah. Ya bukan Kenapa jadi bahas pesan sih, skripsi? cuma ya inget aja kalau misalnya sumber kecewa itu ada pada manusia. Benar. Nah kalau gitu gue tambahin nih, berarti jangan pernah lu berharap sama manusia gitu. Bener. Karena kalau lu mau jatuh, lu mau kecewa, ya lu harus berharap. Tapi kalau lu nggak mau kecewa, lu nggak mau jatuh, Ya, nggak ya jangan usah berharap. Cocok. Oke, sekian buat podcast kali ini. Thank you banget buat Mas Andre, thank you buat Kak Jihan yang udah mau datang ke RAD Podcast gitu ya kan. Sama-sama. So this is RAD Podcast. Peace out.